Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi channel wabarakatuh. video yang kami hormati. Lama sekali saya tidak upload video. Alhamdulillah sekarang ada Ustadz Wahid. Kayaknya punya cerita banyak ini. Hari ini mau saya korek-korek setelah jauh melewati perjalanan yang panjang ya. Dengar-dengar jadi kerungu sampean nemu jenis hukum anyar hukum syariat atau hukum apa gitu. Yo langsung mawon wingi pas ngaji ayat wa ilqolal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuk ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'i qala taqullah. Berarti surat Al-Maidah ayat 112. Al-Maidah ayat 112. Ini menarik kaitannya akeh karo ya akeh dhewe. Apa gitu tadi? Kan gue ceritain Nabi Isa kenapa? Iya. Tapi ya hukumnya kan sumrambah menyeluruh ke kita semua. Satu berkaitan karo hal-hal sing mistik juga boleh. Perdukunan. Dukunan. Menarik. Sehingga kira-kira Gus Samsudin ini. Tapi memang ada kaitannya dengan ayat ini. Tapi itu enggak begitu penting, yang jelas kan untuk mengkoreksi diri kita sendiri lah. Kadang kan kita ndonga Gus Dalan jaluk sesuatu sing ajaib-ajaib. Bagiannya ajaib-ajaib. Nah, kepengen ajaib-ajaib. Larat langsung sugih. Nah, tuntunannya di sini saya suka ini, karena saya baru tahu ternyata ada hukum yang baru saya tahu di sini yang Makna perkataan di situ Gus, soalnya mana katanya lo ayat gue ini kan cerita bahwa Nabi Isa pernah dimintai oleh Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah pengikut setia Nabi Isa ini kan. Hal yastati orang buka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apa pengiranmu iki mampu nurunaken panganan kang langit sing langsung kang langit otomatis ora usah aku masak ya. Di ghairi sabab, tanpa sebab harus ini itu dari mangan bisa pura itu kan barang sing tanya Hawariyun. Al-Hawariyun Takon maring Nabi Isa. Apa bisa juga panganan? Iya, turun kang langit murun. Nah, dengan berbagai alasan di lanjutan ayatnya kan nyung yang ngandel karo Gusti Allah ya. Tapi lihat ma'inna kita ma'inno lihat ma'inna qulubuna, agar hati kita itu tenang. Terus agar pengakuanmu sebagai seorang nabi juga bisa dibuktikan dengan adanya ini. Berbagai alasan-alasan yang diungkapkan, akhirnya Nabi Isa kan di ayat selanjutnya berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Dan jawaban Allah, ini munazzilah, ya akan saya turunkan. Nah, itu dinamakan mukjizat. Tapi itu mana harfiahnya kan seperti itu kan maknanya. Tapi ada yang tersembunyi di sini yang ada di tafsir. Karena tafsir ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri dalam kitab As-Sawi, bahwa satu mukjizat itu kan ada. Mukjizat adalah sesuatu yang khariqul adah, yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan ada lagi nanti karomah, keramat. Ini keramat tuh. Iya, al-adah ya. Yang al-adah yang tidak yang sesuatu yang khariqul adah. Khariq sudah tidak melalui jalur-jalur adat yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Ada lagi maunah. Nah, itu semua kan jadi pertanyaan besar, apa iya ada? Dan kita mestinya kan penasaran, ingin tahu. Penasaran, anak melakukan dur banyu. Iya. Atau bahkan kita sendiri kadang
juga menginginkan sesuatu yang seperti itu. Jadi manusia super ya. Iya, Lumayan gue gaya-gayaan kayak ini ya Kang. betul. Gaya. Nah, pertanyaannya kan kadang yang kita nggak tahu, boleh nggak kita meminta sesuatu? Kita ya, Kita kita meminta sesuatu yang seperti itu. Apapun siapapun kita lah, meminta sesuatu yang di luar nalar. Boleh nggak hukumnya? Atau bahkan bagi seorang wali meminta kepada Allah agar mewujudkan sesuatu yang di luar nalar. Kali seorang wali sudah dakwah beratusan tahun, misalkan puluhan tahun lah, ternyata nggak ada respon positif dari masyarakatnya, dia minta sesuatu yang luar biasa, boleh apa enggak? Nah ini ternyata hukumnya haram. Haram ya. Haram meminta sesuatu yang di luar adat. Hukumnya haram. Ini penemuannya bahwa Ya, itu haram ya. Haram. Jadi misalnya ini, aku dakwah di sebuah kampung, kemudian ya Allah beri aku kuasa untuk mendemek beledek ya. Nah, ya. Di depan halayak umum. Wah, cekel beledek. Jadi wong kana manut kabeh iki. Haram ya. Haram. Masyaallah. Niku kepriwe niku ilate sebab kenapa kok haram? Satu yang jelas komentar Allah dalam firman-Nya ketika Nabi Isa dimintai oleh Al-Hawariyun untuk menurunkan makanan dari langit. Jawabannya Nabi Isa apa? Ya itu kan jawabannya Nabi Isa kan firman Allah itu kan qalat taqullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Jangan macam-macam sama Allah. Jawabannya itu. Nah, dari kata ittaqullah itu maka ditafsiri al-ulama mengharamkan untuk meminta sesuatu yang sejenis itu ya ini sesuatu yang di luar nalar. Karena itu satu alasannya kan. Yang kedua, biasanya para wali dan para anbiya itu sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan ketika ternyata muncul sesuatu yang di luar nalar tersebut bukan atas permintaan beliau memang murni dari pemberian Allah. Dan biasanya orang bisa diulang apa ya itu? Entah kalau diulang atau enggak. Maksudnya kan enggak atas keinginan wali tersebut. Iya. Ya Nabi Isa sendiri walaupun akhirnya meminta kan. Nah iya kan Nabi Isa akhirnya kan meminta kepada Allah, dan akhirnya Maidah yang diminta oleh Al-Hawariyun kan turun juga. Tapi kan Nabi Isa posisinya terdesak. Didesak oleh kaumnya, oleh Al-Hawariyun kan mendesak Nabi Isa agar Allah menurunkan hal itu. Akhirnya turun, tapi ya efek sampingnya kan luar biasa. Yang bersyukur dan beriman selamat, yang tidak bisa bersyukur dirubah menjadi ketek ya. Iya, menjadi kona. Celeng kok, kona jadi celeng. Celeng apa malah ketek apa celeng? Ketek Bani Israel ya. Iya. Kira setengah riwak bae. Dan itu hanya hidup berapa hari, setelah itu mati semua. Iya itu deh. Emang anak ada ya cerita itu ya. Oh itu. Wong dadi celeng. Iya. Wong dadi ketek. Iya. Masya Allah. Nah ini kadang yang saya baru tahu ini, kenapa mau minta sesuatu yang di luar nalar itu tidak boleh. Boleh ya. Masya Allah niki, ya Allah. Kadang-kadang aku pengen mabur jadi. Ini keren nih. Nah tentunya dari hal ini kan menjadi kemana-mana. Nah, kadang memang orang kan ya tergiur lah dengan hal-hal yang lain daripada yang lain. Nah, sementara orang yang melakukan aurat-aurat misalkan ya, hitan tersebut, sehingga dari aurat-aurat tersebut menimbulkan sesuatu yang luar biasa, orang pasah gedog. Ya tujuannya. Gus Samsudin lah ya. Bisa wafat dan seterusnya. Nah itu bukan karomah namanya. Itu bukan karomah. Apa itu? Wallahu a'lam, yang jelas memang itu ada tuntunannya, dan itu ada ulama sendiri yang memang khusus ngurusin hal-hal itu. Makanya aurat hikmah ataupun amaliyah yang berbau seperti itu harus ada gurunya. Yang guru itu tentunya para wali, dan tentunya para wali itu sudah didesak oleh sebuah kondisi di mana harus mengkonsep ilmu tersebut. Karena nyatanya sih kayak wong ketempelan jin, dan kalau ditambani ya orang sih akhirnya jin orang betul-betul malah merusak. Karena wong gemblung sih ngerasa nambani, kecuali kiai, dan tentunya biasanya wong sing ahli
ahli-ahli kaya ngono ya wiridannya tertentu. Ya. Nek para wali ora kok ngurusi sing kaya ngono karena dia wali itu sibuk urusan dia dengan Allah. Ya artinya ilmu kayak gitu memang Ya memang dibutuhkan. ada, memang dibutuhkan, tapi jangan melampaui batas. Ada dan ada yang muktabaroh ya. Ada memang muktabar. Ada yang muktabar. Soalnya ada kitab yang dikarang oleh seorang wali besar, Syekh Abdul Hasan Ali Asy'adili, isinya hikmah semua. Apa itu kitab Asrul Jalil fi Khususi Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu karangan Syekh Abdul Hasan Ali Asy'adili. Di sini kayak gue ya. Hanya membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, mau nyantet wong ya bisa. Nah ini ngerti hukumnya haram sih kepriwe. Nyekel bledek pun bisa dari itu. Tapi kalau kita hanya fokus mengamalkan hal-hal itu, akhirnya kita Jebak nang haram gue mau ya. Ya tergelincir. Padahal itu yang bukan yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan hal itu dengan pada saat-saat kondisi-kondisi yang kita bisa ngukur lah seperti apa Nabi Isa kok bisa sampai berdoa Rabbana anzilna alaina ma'idatan karena didesak sebegitu terdesak sehingga harus melakukan itu. Kalau kita kan misalnya mampu menyembuhkan orang gila dan seterusnya kan akhirnya tumbuh macam-macam di sini kan. Wah, ini saya dan itu yang tidak boleh. Padahal hakikatnya sih nyembunyi Gusti Allah. Kita hanya berdoa, mengikuti tata caranya saja lah ya. Itu menurut saya yang saya baru tahu karena dulu saya waktu tawaf di depan di bawah pintu Ka'bah tahun aku jaluk sing aneh-aneh. Alhamdulillah kalau mustajab, dan mustajab mungkin aku udah dikemudian. Bocoran itu, jaluk apa? Oh macam-macam. Jaluk apa? Jaluk itu dukun ya gitu. Di belakang pintu Ka'bah bahkan geser sampai berkasam sampai mencium Hajar Aswad. Gue rapalan doanya sih aneh-aneh kayak gitu. Oh aneh-aneh. Mumpung nang kene lho, pikirnya kan kayak ngono. Secara teori kudune mustajab, secara teori ya, tapi hak ijabah kan milik Allah mutlak. Neng multazam di tempat yang mulia jam 2 malam setengah 3 bahkan setelah tawaf setelah sholat mustajab banget kan ketemu seperti malam akhir di tempat sing luar biasa berdoanya ya khusyuk temen jaluknya mantep lah ya ini jalukannya aneh-aneh ya memang doaku sama maksa Gusti Allah. Satu itu, kedua memang ada siri ternyata baru berapa tahun 2017 sampai sekarang berapa tahun baru dijawab sekarang ternyata permintaan saya waktu itu hukumnya haram. Oke. Ya karena udah ngerti waktu itu. Berapa tahun Bina? 2017. 2017. Sekarang 2022, 5 tahun. 5 tahun baru dijawab. Dan jawabannya bukan doa saya di situ dijawab, tapi dijawab haram doamu minum yang jalur kayak anak. Maaf. Allah haramun. Iya haram dan benar-benar haram, nggak boleh kita meminta sesuatu sing aneh-aneh ini jalurnya sing wajar-wajar baik. Mulai ini ada gitu ya. Gitu ya. Iya karena sebenarnya begitu banyak keanehan di dalam diri kita. Misakeh banget ya. Misakeh banget. Apa contohnya itu? Kuping. Bisa nurungu mata ini somlek. Ya. Gila dari sang rasa ketir pahit legi asin anyep. Ya. Gila cici iki kan barang sing aneh kabeh. Nek kita rasa nyukuri, kuwi baru sing nyukuri menjadi sing aneh-aneh maning ngomong apa. Jadi mungkin kayak ngono mungkin ya. Aku harus orang ngerti, tapi yang jelas aku kaget ya hukum gue ini aku kaget. Ya Allah haram. Betapa bodohnya saya ya Allah. Oh iya. Iki mana-mana sih dawa ki. Ya cuman mondok bae udah sih. Senang mondok kok. Bukan orang yang dadak bae. Tapi sebentar pun. Tapi mesok nih kalau. Ngomong Masya Allah ya tuh deh. Ya memang ya. Kadang-kadang kita nonton film kayak si Mina kecil gitu. Sahur sepuh, jangan sembung, mabur-mabur. Iya. Terus sering juga ada ceritanya macam-macam kayak gitu. Jadi kadang-kadang angan-angannya, wah, janjiannya kayak gitu mungkin ilmu sih bisa dipelajari kayak gitu ya. Jadi katanya memang ada ilmunya, kan gitu ya. Dicoba kecil lah sekarang cerita-cerita para wali itu kan benar semua kan. Sen geseng, badhe iki dadi mas. Sing ndongakno sapa gurune sapa Sunan Bonang? Bu. Kalian lah, lek sapa lek sing dadekna badhe iki Sunan geseng dadi mas kabeh sapa men.
Berapa lah ya? Kalau Iya. itu Google. Tapi lah. apa pesen bawa dari ngemas kan enggak. Emang enggak ngurusin kayak gitu kan. Ya. Terus seneng kali jaga tongkrong nang pinggir kali ngasih bertahun-tahun orang mati, orang sedan gitu. Iya. Gurune Orang masuk angin ya. orang masuk angin. Ya. Ya gurune apa pesen? Kelalen kan jangan bener-bener kelalen orang mikirin gue. Jadi seneng kali jaga punya siri sendiri dan punya siri sendiri. Jadi orang pesen banyak keramat-keramat harus di rapal ini kemudian cus metuang ini kagak untuk kenineng. Jangan-jangan dewek juga dua keramat ya. Lu apa keramatnya dewek Apa kok? ya? Lagi meripat kuping, irung, ilat ini keramat kabeh. Sing nyaksikna wong ya. Ya karena makanya karena keramat itu masing-masing dimiliki oleh semua orang, akhirnya keramat itu menjadi biasa. Padahal itu keramat. Nah, itu dan yang menyadari ya itu yang apa jenenge? Sing kudune bisa mensyukuri keramat-keramat tersebut. Lah keramat sing ketane orang nyukuri kok jaluk sing aneh-aneh. Iya ya. Apa-apa enggak sing anu langka ya katanya gumuni ya. Gumuni padahal Cuman main orang pada dua HP sing dua siji tok ya katanya. Iya. Hebat nemen ya. iya. Jadi dua HP kabeh ya Orang gumun. bisa banget ya gitu ya. Iya. Justru sih nggak ada ilat. Heeh. Tapi bingung lah zaman corona aja ilat ada saya ngerasakan apa-apa. Mau aneh. Heeh. Aku pengen banget balik untuk rasanya. Ini lebih kerasa. Wah ilat lagi keramat. Irung masih kena corona orang mampu. Iya orang mampu si sabun mani digesek-gesek naring irung orang mampu. Lebih kerasa ya irung ternyata keramat irung iki bisa mampu sabun balik langsung orang mampu. Heeh. Masya Allah. Barang. Iya, di pari laman apa hilang naga jadi kerasa bangetin apa itu sebuah keramat yang luar biasa ya. Iya. Fitur fitur nengawakan dewek bisa delang, bisa ngerasa, bisa menikmati udut. Karena cenderung karena masing-masing manusia punya keramat, hakikatnya masing-masing manusia itu yo terus lah wong sing dari keramat sapa nek kudu wali. Ya. Berarti manusia masing-masing ya wali Gusti Allah. Heeh. Masing-masing. Tapi ana sing waras ana sing ora sadar apa ora. Terus sing sadar ya ana sing sering gawe Gusti Allah cemburu karo ora. Bahkan ana sing seling nyelingkuhi Gusti Allah barang. Iya, gue kayak cemburu karo nyeleng gue maksudnya. Di dhewe mulane ibadah kan kono ikhlas. Wong sing ora ikhlas iki padha karo wong selingkuh. Karena dhewe wis disayangi nang Gusti Allah. Diwai keramat, wali kan. Heeh. Ya keramat sing paling genah kan iki sudah mripatu. Ilat dan seterusnya kan keramat. Wong sing duwe keramat mau wali. Kur wali kan ana tingkatan wali-wali. Wali daya. Iya, ana sing wali temenan sing sadar kemudian derajatnya dhuwur. Ah, Nang urusannya Gusti Allah sing wali sing ora sadar, sing saking ora sadar sehingga akhirnya gawe Gusti Allah cemburu. Dongane urusane karo Gusti Allah dideleh karo wong lain. Kan Gusti Allah cemburu. Masya Allah, iya. Bahkan ana sing selingkuh. Itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala malah lillahi ta'ala. Misalkan seperti itu akhirnya Gusti Allah kan kesuh. Mulane dosa sing paling angel sing ora bakal diampuni nang Gusti Allah ya. Iya. Apa jenenge selingkuh? Musyrik kan artinya wong sing selingkuh. Selingkuh ya. Selingkuh, menduakan isyrak namanya menduakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Gusti Allah ora bakal ngampuni diselingkuhi. Kemarin kan gitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa selain selingkuh nyelingkuhi Gusti Allah lho maksudnya. Sing dongane nggo Gusti Allah lillahi taala tapi bukan untuk Allah. Ibadah ben di alam wong iku iki termasuk wong sing selingkuh. Sembayang men di alam wong iku nyelingkuhi Gusti Allah. Sholat dosa gara-gara Gusti Allah kesuh karena apa diselingkuhi diduakan dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa yang berbentuk seperti itu. Sedekah supaya Iya. Mentiarani dermawan, keten keren. Iya. Itu selingkuh kecil lah. Selingkuh kecil yang hanya bisa diketahui oleh pelaku dan Allah. Nah selingkuh yang besar yang memang benar-benar secara jelas dan disaksikan oleh orang lain bahwa orang tersebut melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah, misalkan menyembah pohon. Nah itu yang musyrik yang paling besar itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang mukmin harusnya bisa menghindari selingkuh kecil semacam itu seharusnya. Karena itu dosa yang paling besar adalah selingkuh. Karena hakikatnya kita disayang begitu sayang Allah kepada kita sehingga diberi kemuliaan yang begitu banyak. Walaqad karramna bani Adam.
Duit trik ora dat Trik ben ikhlas gitu. Apa-apa. Yang pokoknya yang melaku bahan ikhlas orang urusan yang boris yang penting ngerti nek ikhlas itu kudu. Soalnya Misalnya katanya ikhlas orang melaku piye carane setelah sing ikhlas iki misalnya itu. Triknya jenengan priwe gue. Kok bisa cung kayak gue. Ini jelas sih bisa sing apa paling pertama iki aku tuh ngerti bahwa dari ini menungsa sing disayangi Tuhan Gusti Allah. Itu jurusnya sing paling pertama gue. Terus yang kedua, segala urusan kita jangan mau karo Gusti Allah. Kalau terus sama karo menungsa. Jadi ngapa-ngapain ya akhirnya nggak karena Gusti Allah kabeh. Loro bae gitu guys. Iku ya. Tapi ngerurung bisa ya. Yang penting lakoni bae. Susah itu kerasa deh, itu susah ikhlas. Tapi paling nggak pengertian semacam ini harus ditanamkan betul. Menjadi seseorang bahwa seharusnya memang yang pertama kali kita kita urus ya diri kita dengan urusan kita dengan hubungan kita dengan Allah. Soalnya ada juga sing ngomong sing urusan sing hubungan dengan karo Gusti Allah apik biasanya karo manusia ya apik iki. Iya. Biasanya kayak ngono. Hubungannya kalau manusia elek kemungkinan juga elek. Nanti nek kawan-kawan balik ke Gusti Allah. Karena al-awwab wong sing kabeh-kabeh balik nama masalah nang Gusti Allah ya. Karena masalah lagi sengit karo wong aja kemudian curhat ngono dan seterusnya. Sing paling pertama gesik dhewek patur karo Gusti Allah. Latihan kayak ngono lho. Agar ada duit sing paling pertama di situ ya. sama tuh Gusti Allah ya. Di situ walaupun baru gue kalau ngeliat tangan gitu. Tapi sing paling gesik dari sama itu Gusti Allah. Gusti Allah. Nah terus bisa kayak itu penting kita akhirnya bisa ikhlas. Karena nggak ngapa ibadah mau dari ikhlas ya harus itu ibadah. Nah, ikhlas iki angel banget. Oh, penting dilakoni bae lah ya. Lakoni bae. Ora ikhlas ya men. Iya kan kadang-kadang nyuar amal tapi cenderung ikhlas. Nah gue aslinya itu pengamal aslinya. Aslinya itu pengamal lagi. Alasan tok alibi lah ya. Iya. Biasanya kayak gitu lah. Apa sebenarnya ya? Ya kudu ngerti lah bahwa begitu sayang Gusti Allah ora wae dewek. Sayang banget. Jadi tadi motivasi sing luar biasa gedene kalau kedhe ben ngapa-ngapane enteng. Oke begitu Ustaz, panjang lebar, tinggi dalam. Alhamdulillah begitu obrolan kita malam ini bareng Ustadz Wahib. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Dari temuan hukum yang baru ya tadi ya. Yes, begini aku sih nemu mungkin bagi ulama-ulama bagi para ulama sudah menemukan yang lebih dulu. Kalau saya aku lain mungkin mikir atau takon, atau musola atau delang. Iya sampai selingkuh, sampai apa segala rupa itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa membuat kita semakin semangat dalam beribadah, semakin bermanfaat jadi orang yang baik. Kiranya itu teman-teman dan para pemirsa di channel Ngaji Yuk, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmahnya lah, pokoknya kayak gitulah ya. Amin amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi